Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, ataupun semuanya yang melihat tayangan ini, hari ini saya akan membahas tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Sebenarnya ini sudah disampaikan pada Zoom meeting jam 13 tadi, tanggal 10 bulan Maret 2021, tapi karena kendala sinyal juga, teknis juga, akhirnya tidak maksimal dan saya mencoba untuk merecord ya supaya bisa dilihat kembali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, siapapun yang melihat tayangan ini, yang pertama saya akan bahas tentang ini yaitu SE Dirjen Pendis nomor B-298 strip DJ titik 1 strip PP titik 00 strip 02 strip 2021 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Kemudian yang kedua, SK Dirjen Pendis nomor 752 tahun 2021 tentang pos ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021. Ini dikeluarkan oleh Direktorat KSK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, baik yang pertama dulu ya, yaitu tentang SE Dirjen Pendis tentang penyelenggaraan kelulusan dan kenaikan kelas. Nah, di SE Dirjen Pendis tentang kelulusan dan kenaikan kelas bahwa ujian jenjang MTS itu ditiadakan ya untuk tahun pelajaran 2020 sampai 2020-2021 tahun pelajaran gitu ya. Jadi ditiadakan karena pandemi COVID-19. Kemudian peserta dinyatakan lulus setelah yang pertama sudah menyelesaikan program pembelajaran pada masa COVID-19. Dibuktikan dengan rapor tiap semester. Kemudian memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Kemudian mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini madrasah. Kemudian teknis dari UM itu diatur melalui SK Dirjen Pendis tentang pos ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021 nanti akan saya bahas juga. Kemudian tanggal penetapan kelulusan itu ditentukan oleh madrasah dengan memperhatikan pos ujian madrasah dan menyesuaikan waktu dan penetapan kelulusan berdasarkan koordinasi Dinas Pendidikan dan Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag Provinsi. Kemudian jika kalender pendidikan madrasah tahun pelajaran 2020-2021 tidak dilaksanakan secara sempurna karena masih dalam kondisi masa darurat pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka kenaikan kelas itu dilaksanakan dengan ketentuan yaitu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapot, kemudian prestasi yang diperoleh sebelumnya. Kemudian penugasan, tes daring, ataupun luring, atau dalam bentuk kegiatan penilaian yang lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk ujian akhir semester juga dan untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan pencapaian kurikulum yang menyeluruh. Gitu. Jadi karena namanya juga darurat ya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi tidak secara menyeluruh ya. Kemudian rumus menghitung nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan madrasah itu ditentukan oleh madrasah. Nah, kita lanjut ke sosialisasi pos ujian madrasah tahun pelajaran 2020-2021.
Nah, ini adalah komponen penilaiannya. Nah, untuk satuan pendidikan madrasah ini penilaiannya yaitu PAS ya, kemudian PAT dan ujian madrasah. Sedangkan aspek yang dinilainya adalah pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya ini tentang UM, bahwa ujian yang diselenggarakan oleh pendidikan madrasah itu berupa kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan, nah itu UM ya. Kemudian tujuannya itu mengatur pencapaian kompetensi peserta didik melalui SKL pada akhir jenjang pendidikan pada MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya persyaratan UM-nya, karena kita MTS ya, maka untuk MTS itu terdaftar pada tahun terakhir pada MTS, kemudian punya NISN, kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar semester 1 tahun pertama sampai semester 1 tahun terakhir. Kemudian memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 1 sampai semester 5 untuk yang menyelenggarakan program SKS. Nah, kalau kita poin A, B, dan C gitu kan kalau di kita ya. Kemudian, nah untuk pendaftaran peserta ini dilakukan oleh satuan pendidikan. Jadi segera lakukan pendataan peserta. Kemudian untuk kepala madrasah penyelenggara UM nanti menetapkan daftar peserta itu dalam bentuk surat keputusan. Kemudian kepala madrasah mengatur dan menetapkan nomor peserta UM dengan ketentuan kode. Nah ini untuk yang pertama kode provinsi, yang kedua kode kabupaten, kemudian yang ketiga kode sekolah, dan yang terakhir adalah kode peserta gitu. Selanjutnya penyelenggara UM adalah madrasah terakreditasi dari BAN SM. Nah, bagaimana kalau yang belum terakreditasi? Nah, ini bisa menginduk kepada sekolah yang sudah terakreditasi. Jadi secara administrasi mengikuti sekolah induknya gitu. Jadi mengikuti sekolah induk, jadi absen segala macam ya. Kemudian untuk pelaksanaan nama boleh di sekolah ya, yang bersangkutan gitu, tidak harus di sekolah induk gitu. Jadi secara administrasi ngikut ke sekolah ini ya, ke sekolah utamanya, pelaksanaan nanti di tempat. Nah itu seperti itu. Kemudian yang habis akreditasinya gimana? Nah itu boleh menyelenggarakan sendiri nanti dengan bukti surat usulan perpanjangan akreditasi atau bukti perpanjangan akreditasi gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya bentuk ujian madrasahnya berupa apa saja. Nah ini ujian tertulis, kemudian ujian praktek, kemudian penugasan, dan portofolio. Kemudian sekolah juga bisa memilih satu atau beberapa bentuk ujian, tergantung karakteristik dan aspek yang akan diukurnya. Kalau memang harus praktek, ya harus praktek gitu. Seperti itu. Kemudian madrasah memilih bentuk ujian sebagaimana poin 2 itu dengan melihat kondisinya gitu. Jangan sampai dipaksakan, karena kondisi satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda. Ketika dalam zona yang merah tentunya perlakuannya akan berbeda dengan yang zona hijau gitu. Dan jangan dipaksakan juga, jadi sesuaikan dengan kondisi, karena tentunya kita juga harus membantu untuk mencegah dampak pandemi COVID-19 supaya tidak semakin meluas. Selanjutnya mata pelajaran yang sifatnya praktek itu
harus dipertimbangkan mutu pengukurannya dan diujikan dalam bentuk praktek dan penugasan, dan lihat sikon juga, misalnya kalau tidak memungkinkan untuk diserahkan langsung hasil karyanya, nah bisa dalam bentuk misalnya video, kemudian dikirim videonya dari awal membuat kreativitas sampai selesai itu seperti apa. Kemudian yang praktek olahraga itu bisa divideokan juga, nanti hasilnya dikirim seperti itu. Jadi ya lagi-lagi disesuaikan dengan kondisi, karena satu dengan yang lainnya ya tidak bisa disamakan juga gitu. Selanjutnya untuk kisi-kisi UM itu disusun oleh guru madrasah. Kemudian untuk mapel IPA, mapel PAI dan bahasa Arab itu disusun oleh Kemenag Pusat. Nah, kemudian untuk naskah soal UM-nya itu disusun oleh guru madrasah. Kemudian untuk soalnya itu tentunya harus mengacu pada kisi-kisi madrasah. Jadi kisi-kisi madrasah harus sudah yakin dulu, baru nanti dibuatkan soalnya. Nah, ketika ada keterbatasan dalam sumber daya di sekolah seperti apa gitu. Nah, maka ini ada solusi. Solusinya yaitu dengan sharing dengan madrasah lain pada forum MGMP gitu. Nah, ini bisa difasilitasi juga oleh KKM, difasilitasi untuk sharing ya, maksudnya sharing tingkat MGMP di KKM apa gitu, atau mau di tingkat kabupaten gitu. Ya, jadi sifatnya sharing ya. Ya, di garis bawah sifatnya sharing gitu. Kemudian naskah itu tidak boleh, hati-hati, tidak boleh mengandung syarat, kemudian politik praktis, kemudian radikalisme, kemudian tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, untuk hal ini harus ada tim dari sekolah yang memverifikasi gitu. Nanti memang ada kewajiban pengawas untuk memverifikasi kesiapan soal juga, tapi sekolah juga harus mempunyai tim untuk memverifikasi soal ini. Jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung atau merugikan pihak-pihak tertentu dan tidak sesuai dengan etika penulisan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Selanjutnya untuk pengadaan soal UM itu sepenuhnya dilakukan oleh madrasah masing-masing gitu ya. Jadi tadi yang dengan MGMP itu sifatnya sharing aja, sedangkan untuk pengadaannya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing begitu. Selanjutnya mata pelajaran yang diujikan itu tentunya semua mata pelajaran pada kelas akhir ya. Kemudian materi UM-nya yaitu untuk pelajaran umum itu mengacu pada kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Kemudian materi ujian untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab itu mengacu pada KMA 183 tahun 2019. Kemudian materi ujian MTS, karena kita MTS ya, itu meliputi materi kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Gitu. Sama juga sih dengan MI, dengan Aliyah juga. Seperti itu. Kalau MI kelas 4, 5, 6, dan Aliyah itu kelas 9, 10, dan 11. Selanjutnya untuk jadwal ya, itu ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing ya. Yang harus diperhatikan itu yang pertama ketuntasan kurikulumnya. Kalau belum tuntas ya tuntaskan dulu sesuai dengan yang akan disampaikan gitu, sesuai dengan program
sesuai dengan kurikulum darurat yang sudah disusun gitu. Kemudian harus lihat kalender pendidikannya juga. Kemudian yang ketiga harus memperhatikan jangan sampai pada saat libur nasional atau keagamaan dipakai untuk ujian. Nah, itu hak anak ketika libur ya, mereka juga harus libur juga gitu. Kemudian ada jadwal pengumuman lulusan. Nah, kemudian untuk rentang waktu pelaksanaan UN itu mulai tanggal 15 Maret sampai 10 April. Nah, nggak disesuaikan lagi dengan kondisi masing-masing. Pokoknya paling cepat, paling awal itu 15 Maret dan terakhir itu 10 April 2021. Selanjutnya untuk moda ujian. Jadi pada masa COVID-19 ini madrasah dapat menyelenggarakan UN secara daring ataupun tatap muka sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya. Kemudian madrasah sesuai dengan kemampuan infrastruktur yang dimiliki dapat menyelenggarakan ujian dengan moda ujian berbasis komputer, kemudian ujian berbasis kertas dan pensil, dan juga bentuk lain yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi daring atau luring mah enggak sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Ketika berbasis komputernya berjalan, ya itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya mangga kertas pensil. Tapi dengan protokol kesehatan ya memang harus dijaga dengan baik begitu. Nah, ini ada ketentuannya. Kita lihat ketentuannya. Jadi peserta ujian setiap ruangan maksimal 50% dari daya tampung ruangan. Kemudian setiap peserta ujian diawasi oleh satu pengawas. Dan pengawas ruang ujian itu bukan mata pelajaran yang diujikan, ya. Jadi pengawas ruang ujian adalah guru mata pelajaran yang tidak sedang diujikan, jadi di crossing gitu ya. Jadi guru bahasa Indonesia ngawasi bahasa Inggris ke pelajaran yang lain begitu ya. Selanjutnya, peserta dan pengawas ujian mematuhi protokol kesehatan nih pasti harus ya. Karena apalagi kemarin kita sudah mengecek kesiapan protokol kesehatan secara umum sebenarnya sudah siap gitu. Apalagi di wilayah kerja saya di Cijengjing dan sebagian Ciamis. Nah, itu sudah bagus semuanya, udah siap dengan protokol kesehatan dan nilainya bagus. Jadi sudah siap dengan protokol kesehatan untuk di sekolah gitu. Untuk siswa dan juga untuk gurunya gitu. Jadi ketika ada ujian secara luring di sekolah, ya pokoknya dari awal masuk sudah harus diterapkan. Begitupun ketika pergantian siswa disemprot dulu sehingga betul-betul aman dan secara maksimal mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya pengawas ujian harus mematuhi tata tertib itu pasti ya. Selanjutnya pengolahan ujian nih. Yang pertama ujian madrasah berbasis komputer. Nah, pemeriksaannya dilakukan secara komputerisasi, kemudian dapat juga memanfaatkan e-learning madrasah karena yang saya tahu ada beberapa madrasah mitra kerja saya yang sudah secara lancar berjalan menggunakan e-learning madrasah dan anak-anaknya juga sudah terbiasa ya. Selanjutnya ujian madrasah berbasis kertas pensil atau UMKP soalnya berbentuk pilihan ganda dapat diperiksa secara manual ataupun menggunakan alat pemindai ataupun yang dalam bentuk uraian. Nah, itu diperiksa secara manual juga oleh guru sesuai dengan mata pelajarannya dan mengacu pada pedoman penskoran ya. Jadi untuk
ujian itu disilang ya, tapi ujian pengawasannya disilang, tapi untuk pemeriksaan tentunya itu diserahkan ke guru masing-masing. Selanjutnya untuk ujian yang lainnya yang sifatnya praktek, penugasan portofolio atau yang lainnya itu mengacu juga pada pedoman penskoran yang sudah diatur oleh madrasah. Kemudian kriteria kelulusan ya. Nah, yang pertama berdasarkan Permendikbud nomor 43 tahun 2019, kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya, pasti harus mengikuti seluruh program pembelajaran ya. Yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Jadi kalau cukup itu tidak masuk kriteria, jadi minimal baik. Selanjutnya, mengikuti ujian madrasah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ya, jadi harus mengikuti ujian madrasah. Jadi tidak terlewati ya dari awal sampai akhir, sampai ujian madrasah harus mengikuti. Selanjutnya, penetapan kelulusan. Untuk kelulusan peserta didik dari satu pendidikan di madrasah ditetapkan melalui rapat dewan guru pada madrasah yang bersangkutan. Nah, untuk rapat ini jangan lupa notulen sama daftar hadirnya. Jadi di buku khusus gitu loh. Buku notulen, buku daftar hadir sehingga tidak tercecer. Kemudian yang kedua, kepala madrasah menetapkan kelulusan peserta didik dalam bentuk surat keputusan. Dan yang ketiga, kepala madrasah melaporkan kelulusan peserta didik pada kantor Kementerian Agama, kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya kapan pengumumannya? Nah, ini sudah diatur untuk aliyah diperkirakan 21 Mei 2021. Kemudian untuk MTS diperkirakan 4 Juni 2021 dan untuk MI diperkirakan 11 Juni 2021. Nah, selanjutnya untuk pembiayaan itu bersumber dari komite atau BOS, APBN atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian biaya UM itu di satuan pendidikan, komponen-komponennya yaitu honor kepanitiaan, honor pengawas, honor proktor, honor penguji praktik, konsumsi, biaya pembuatan soal, biaya pengadaan soal, kemudian kebutuhan lain yang terkait dengan ujian. Nah, untuk kaitannya dengan honor ini ya, mohon maaf, kalau boleh nih saya sarankan, jangan dulu diberikan honor ini sebelum laporan panitia secara lengkap diberikan, gitu. Ya, supaya seimbang antara hak dan kewajiban dan tidak ada yang terabaikan, gitu. Dan supaya tertib administrasi juga. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya kita ke materi hot, soal hot ya, di part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.